Assalamualaikum sahabat Aquamex. Sekarang gua lagi di tempatnya sesepuhnya cupang hias Indonesia, ya kan? Kalau kalian mau tahu, teman-teman mau tahu sejarah kontes dan lain-lain. Nah, ini beliau ini Abah Kamil, juri, orang yang pertama menjadi juri di kontes cupang hias di Indonesia. Nah, kita langsung aja berkenalannya. Mbak, apa kabar, Mbak? Sehat. Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Aku sama Abah udah kenalan berapa lama, Mbak? 20 tahun lebih. 20 tahun lebih ya, Mbak ya? 20 tahun lebih, bukan main gara-gara apa, Mbak? Cupang doang. Cupang, benar. Cupang doang. Ya. Kita bisa jadi kayak saudara, kayak saudara, begini. bener. Karena cupang. Jadi nah, teman-teman, gua di sini mau gali sejarah juga tentang cupang. Kan waktu itu kan gua pernah buat video barengan Bang Yus ya tentang serit. Nah, kita nyambung nih nanti tentang serit dan lalu tentang kontes, ya kan? Ya. Biar nanti teman-teman juga bisa lebih memahami kontes itu seperti apa gitu. Ya, Mbak, bisa cerita nggak, Mbak, awal-awal cupang sebelum kontes dan kontes itu kayak gimana? Ya. Aku mau tanya, pertama kali ada kontes di Indonesia kapan, Mbak? Kontes pertama kali adanya di Taman Ria. Taman Ria. Taman Ria Senayan, ya Jakarta Pusat. Iya. Ya, jatuhnya di Jakarta Pusat. Tahun 96. 96, Mbak. 96. Jurinya siapa aja waktu itu, Mbak? Jurinya diantaranya saya. Abah, terus? Ya, saya, terus ada orang dinas satu, Ibu Insinyur Lili. Oh, Ibu Lili, Ya, kenal Ibu juga Lili, aku. Insinyur Lili. Ya. Ya. Terus ada Pak Bambang, Bambang siapa Eka. namanya? Bukan Bambang Bukan. Eka. Bambang Eka belum. Belum ya? Iya, Bambang Hestiroso. Bang Hestiroso. Bambang Hestiroso. Kita bertiga waktu itu. Bertiga. Iya. Nah, kondisi kontesnya seperti apa, Mbak? Udah pakai akuarium atau pakai apa gitu? Belum, waktu itu belum pakai akuarium. Jadi masing-masing peserta nih bawa sendiri. Bawa sendiri toples dari rumah. Bawa toples masing. Bawa Makanya sendiri toplesnya toples. macam-macam. Ada yang palanya kecil, ada yang pelas gede, ada yang bawa akuarium. Jadi macam-macam. Dan waktu itu masih satu kategori. Apa tuh, Mbak? Ya, pokoknya ada half moon, ada serit itu warnanya masih campur-campur. Serit tapi seritnya baru asal, half moonnya juga baru asal. Masih kayak delta gitu ya, Pak ya? 150, 160 Terus namanya delta. Ya, terus ikan-ikan slayer yang apa? Buntut kuda begitu, buntut Mbak. kuda. Ekor lilin ya. Emang itu ekor lilin, bener. Bener. Nah, itu pertama kontes di Indonesia, ya kan? Ya. Harga ikan waktu itu masih berapa, Mbak? 96 tuh ikan antara, ya, tergantung daripada kualitas ikan. Kalau ikan itu masih ada ikan jenis katong dipanggilnya. Ketong cupang jenis adu, tapi bukan yang kelas vector bener. Itu masih 125, 150. Perempuannya masih 15 perak, mahalnya 25 perak. Di 96 itu, Mbak? 96. Udah 96. Harga segitu Masih tuh cupang. masih gitu. Nah, kalau udah mulain 96 akhir itu udah mulai harganya meningkat setelah ada kontes. Setelah ada kontes. Berapa, Mbak, naik-naiknya? Nah, dari mulai 600 ya. Nah, masih pembeli, PR 600 satu ekor udah sampai 1100. 1100 per ekor, tapi yang baru yang sifatnya banyak. Ya. Yang sifatnya banyak ya. Nah, itu. Terus setelah 96 itu mulai banyak kontes, Mbak? Mulai ya, ada di mall-mall, terutama mall-mall yang mulai Pondok Indah. Belum Pondok Indah. Oh, Puri Indah. Ya, Puri Indah. Puri Indah ya. Ditambah Sleepy Jaya. Iya. Ya, terus ada juga di Permata Hijau. Iya. Terus di Pondok Indah. Pas booming-boomingnya itu mulai booming di Pondok Indah. Nah, Pondok Indah. Itu harga tahun-tahun 99 ya, Pak ya? 99 udah luar biasa. Udah luar biasa. Udah ya? luar biasa harganya. Jadi dalam tempo 3 tahun harga ikan karena adanya kontes langsung melambung tuh luar biasa. Dari cuman di bawah 1000 perak jadi jutaan ya, Pak ya? Jutaan, bahkan ada jutaan tuh bener. Iya, jutaan. Iya, jutaan gitu. Bahkan ada saya punya temen ya, orang Surabaya beli itu perut habis. Satunya 1 juta. Satunya 1 juta. Iya. Dikaliin berapa, Pak? Ada kalau nggak salah satu akuarium kurang lebih 25 sampai 30 akuarium. 30 akuarium diambil semua sama dia. Berarti sekali transaksi itu 30 jutaan kali. Ya, tahun segitu ya, 99 ya, Pak ya? 99. Nah, Abah inget gak waktu di Sleepy sini tahun 2000? Yang ada ikan lelang berapa, Pak, harganya? 7 juta. 7 juta. Ya. Ikan warna hitam. Warna hitam. Yang beli Pak Pohin. Pak Pohin ya. Yang beli Pak Pohin. Jadi memang nah, itu efek kontes ya, Pak ya. Bener. 96 cuman harga ya ampun di bawah 500 perak, Bro. Lu bayangin, 500 perak di bawah harganya. Tapi setelah pasca kontes beribuan kali lipat harganya, benar nggak, Pak? Bener. Sampai menyentuh jutaan. Bahkan di tahun 2000 Di tahun 2000 itu ada transaksi yang ikan merah, Pak, 14 juta. Iya, benar.
yang dibeli bukan, Mbak, yang orang Bandung itu ada Ko Harvey beli 14 juta. Nah, itu bayangin 14 juta duit dulu loh, bukan duit sekarang. Iya, beda. Kalau udah dihitung inflasi nggak ngerti dah udah berapanya, ya nggak? Bener. Iya, Mbak. Iya, serit ya. Serit merah. Nah, yang bikin booming itu awalnya kenapa sih, Mbak? Nah, sekalian juga nih kita mau tanya tentang serit. Ya, ikonik kan. Dulu Agung udah bikin video tentang dengan Bang Yus. Ya, Abah pasti kenal dong Bang Yus, ya kan? Sohib, dan Sohib juga ya, Mbak. Nah, sejarahnya gimana sih, Mbak? Transisi dari Bang Yus terusnya ke Sleepy gitu, bisa sampai kok malah jadi Sleepy yang jadi ikon dari apa? Cupang di Indonesia gitu. Iya. Kalau ikan cupang nih hampir berbarengan. Ya, antara Ajiten dengan Sleepy hampir berbarengan. Jadi kalau dibilang sono duluan, sini duluan, kayaknya nggak ada tuh, kayaknya. Nggak ada ya. Iya, nggak ada. Jadi nggak ada yang mengklaim bahwa ini duluan, di belakangan. Hampir berbarengan. Ya. Jadi ikan tuh waktu itu di bawah 97, ikan tuh masih butut kuda. Nah, evolusinya ikan tuh ditaruh di botol. Jadi nggak bisa jadi langsung begitu jadi serit. Jadi evolusinya adanya di botol sele yang kecil. Itu evolusi kan. Pertama evolusi itu di botol sele. Kedua, evolusi lagi di botol Nescafe. Jadi itu ada evolusinya bertahap. Nah, udah mulai dibotolin baru kelihatan ada evolusinya. Sebelumnya mungkin udah ada ikan tuh, karena waktu itu teman-teman, termasuk orang teman-teman saudara kita yang ada di Menteng atas, Menteng Pulau, Menteng dalam, ya Pedurenan, itu pakar ikan semua. Cuma ikannya di kolam. Jadi nggak ada mutit, nggak ada perubahan, nggak kelihatan perubahannya. Nah, di Sleepy waktu itu udah mulai itu ditaruh di botol-botol. Iya, jadi ada perubahannya. Nah, ada perubahan taruh seritnya kecil. Begini aja nih. Ya, seritnya satu aja begini, nggak panjang ngejojos kayak yang sekarang. Sobeknya beda-beda ya, cuman sobeknya juga asal-asalan aja. Asal-asal, cuma dikit, ngejojosnya sedikit kurang lebih begini lebihnya. Ya. Nah, waktu itu Pak Yus datang kemari. Ke sini nih Bang Yus. Ke Sleepy nih, ke rumah saya nih. Dia bawa ikan biru, merah, abu. Dia mau menawarkan ikan tuh ya ke Pak Haji Mansur. Ya. Yang ada di apa namanya? Pasar Induk sana. Pasar Induk ya, dekat gudang susu. Nah, sama sana nggak ketemu Pak Haji Mansurnya. Nah, dia mampir kemari. Kemudian Yus ini kawan saya pada lagi nyari umpan ikan apa gitu. Jadi mohon maaf Pak Yus kalau ada sedikit perbedaan nih. Ya mohon maaf sekali lagi ya kalau ada perbedaan, mungkin ya namanya ada cukup lama ya gitu. Jadi Yus datang kemari bawa ikan itu tiga jenis, merah, biru, hijau. Ya, 3. Dia lihat ikan saya badannya gede, buntutnya nggak terlalu gede. Sementara ikannya Pak Yus waktu itu badannya kecil, buntutnya udah gede. Dan warnanya memang metalik waktu itu. Yus udah bagus tuh. Warnanya udah bagus. Udah solid gitu, lebih bagus lah gitu. Badannya kecil, buntutnya gede. Akhirnya saya tanya waktu itu, Pak Yus, ini kalau dijual ke Pak Haji Mansur nih berapa duit? Wah, itu namanya Jalan Trikora. Ya, Jalan Trikora di sana. Nah, saya bilang 600 sampai 700. 600 700 itu. Atau waktu tahun 96 akhir. 96 akhir. Itu. Asli 600 sampai 700 perak waktu itu. Abang udah jual berapa di sini? Saya udah 1100. Ini kan dampak setelah kontes kontes yang Taman Ria itu. Itu. Saya bilang saya udah 1100 ini. Dan waktu itu pembelinya cuma ada orang Jatinegara. Jatinegara ya. Jadi orang Bandung belum ada masuk kemari, belum kenal orang Bandung dari daerah mana, Surabaya belum. Jadi pasar Jatinegara aja. Ambil pasar-pasar sekitar sini. Itu yang ambil itu. Nah, itu saya dari 1100. Waduh, kalau gitu ikan saya murahan ya. Ya nggak murah juga saya bilang gitu. Kan lain pembelinya. Akhirnya ikan saya diambil sama Pak Yus, ikan Pak Yus saya ambil. Tukeran gitu, Bang. Gitu. Nah, setelah itu ada tuh evolusi. Setelah itu Pak Yus ada evolusi, saya juga ada evolusi. Bergerak terus. Itu 97, 98 awal ikan tuh udah jauh lebih bagus. Jauh lebih bagus ya, Bang? Jauh lebih bagus. Sobekannya udah dalam, udah jadi udah mirip mendekati serit yang udah jauh lebih bagus. Nah, 98 masuk bulan Mei kurang lebih ada krisis moneter. Ya. Krisis yang 98. Nah, 98. Nah, di situ teman-teman banyak yang kehilangan pekerjaan. Ya luar biasa juga tuh. Iya, pada berhenti semua. Pada berhenti gitu. Ya.
Akhirnya karena nggak punya kerjaan, lahan ada di sini, ya ada juga beberapa teman-teman saya ini yang main kemari ngelihat ikan kok rame bener. Iya. Lah, Bentuknya ini udah aneh. udah mulai seret, iya udah mulai ah. seret itu kan banyak botol di sini. Itu saya waktu itu botol saya kurang lebih 5.000. Saya kerja sama 5.000. istri saya, berdua sama istri saya. Almarhum ya, Bay. Iya, almarhum. Saya kerja berdua tuh. Kalau lagi kerja atau lagi jual ikan tuh kedengeran tetangga tuh bunyi petak-petok karena apa? Botolnya botol Nescafe kaca. Kedengeran tenang gua lagi jual ikan, ketak. Itu. Nah, jadi terus tuh teman-teman ini. Nah, setelah itu 97, 98 masuk moneter tuh. Iya, udah Krismon. Krismon ya, Krismon. Nah, ikan tuh evolusi terus itu. Nah, sebelum itu kita udah bikin kelompok di sini. Kobapi itu, Pak. Di Selipi Kota Bambu. Nah, sementara Pak Ius nggak bikin kelompok. Iya. Jadi dia ketinggalan sudah mahal organisasinya. Yeah. Nah, teman-teman ada yang belanja ke sono Kak Ius karena memang ikannya metalik, cakep ikannya. Dia punya ikan tuh biru, hijau, abu, merah. Cakep ikannya metalik. Ya udah keluar serit. Nah, itu kan udah pas di sini ya, Pak ya. Berkembang jadi makin bagus seritnya gara-gara apa, Pak? Agung dengar juga kan ada pengaruh dari Jelambar kalau nggak salah, benar nggak, Pak? Ya, jadi begini, kalau masalah asyung, teman kita yang di Jelambar asyung, ya. Jadi ikan udah mulai jadi nih di Selipi nih, udah mulai bagus. Udah mulai bagus ya. Masuklah mulai soliter. Di sini udah masuk soliter. Di sini udah masuk 98 udah masuk soliter. Udah pakai soliter yang kotak-kotak kecil. 98 terakhir ya, udah akhir 98. Udah masuk soliter. Nah, udah mulai tuh ikan ditaruh soliter ya. 15, 20. 15, 16, 20. Ya nggak beda jauh sama yang sekarang lah. Kalau sekarang kan 12, 13, 20. 15, 20 kalau standar kontes kan. Nah, dulu tuh 15, 16, 20. Tingginya 20. Iya, lebar 15 sampai 16. Kalau nggak nyambung kan nggak nyambung tuh kotak gitu. Kurang lebih begitu. Maka ada evolusi. Nah, saya punya abang. Ya. Saya punya abang tuh biasanya main ikan biasa aja. Ikan cupang udah ada tapi ikan biasa aja. Dia lihat ikan saya ada perubahan, dia minta sama saya. Gitu, Mil, bagi abang dong ikan gitu. Bagaimana saya pesan, Bang, nih ikan perempuannya jangan dikeluarin. Waktu itu, ya, kalau jual lakinya aja. Biasa kita jual ikan cupang perempuan tuh 25 perak. Jangan tahun segitu masih 25 perak perempuan. Gabruk. Pokoknya sekolah waktu dulu tuh. Iya. Kamu ada 1.000 diangkat, 2.000 diangkat. Pokoknya 25 perak ikan. Ceritanya waktu itu teman kita yang di Jelambar ini datang ke Kota Bambu. Ko Asyung tuh ya. Ya, datang ke Kota Bambu. Dia lihat ikan ada butuh ada serit-serit ini. Ya, dibayarin sama abang saya. Abang saya tetap nanya sama saya. Mil dijual jangan. Ya terserah abang dah kalau memang abang yang punya. Sekarang kan saya udah ngasih, cuma saya begitu gitu. Ikan biasa jual 25 perak, jual 500 satu ekor. 500 perak satu ekor betinanya tuh. Betina, iya, putus ini ampernya. Langsung gas jual ya, kayak. Jual. Nah, sambil di sana kebenaran Ko Asyung tuh pemain ikan lama. Koki, tapi jenisnya diskus, bukan ikan cupang. Jenisnya koki. Nah, dia punya akuarium tuh 1,5 meter. Yang gede-gede begitu pokoknya ya. 1,5 meter, semeter kali 60, semeter kali 50, yang tinggi 40. Banyak sekali. Ikan ditaruh sana. Satu. Jadi satu ekor ikan tuh satu di akuarium besar itu tuh, Pak. Jadi ada evolusi di sana. Berevolusi di situ. Berevolusi di sana. Nah, itu. Jadi makin bagus makin bagus gitu. Jadi evolusinya di antaranya di rumah Pak Asyung. Evolusi yang hampir terbesar, sempurna, hampir sempurna. Di Asyung ya. Di Asyung hampir sempurna ya. Di Selipi juga nggak kalah sempurnanya. Artinya kesempurnaan tuh setelah ada ditaruh di akuarium besar, bergerak ikan tuh terus gitu. Jadi waktu di Asyung itu udah mulai ya, Bay, terutama pas serit-serit merah kan. Serit-serit merah. Sebelumnya belum merah, Pak. Sebelum belum merah. Masih belum merah. Merah belum ada merah. Itu merah tuh ikan datang udah merah, entah datang dari siapa saya nggak tahu. Tahu merah, tapi masih merah lokal gitu kan, Mbak. Yang ada di sini warnanya cuma biru merah, hijau merah, biru, abu. Lokal warnanya gitu. Warna-warna lokal. Gitu. Warna-warna zaman Majapahit ya, Bay. Tapi mulai tuh makin booming ya, Bay, di tahun segitu terus. Terus yang bikin naik lagi pas ada Pak Henryin ngangkat itu serit lagi ya, Bay ya. Serit mulai yang kadang Ko Asyung ikannya dibeli yang king crown itu dibeli sama Ko Henryin lalu
dibilang jadi king krontel gitu ya, Pak. Terus itu ada perkembangan nama Iya. sesuai dengan kategori dia punya seritnya ya, Iya. bentuk seritnya. Tadinya cuma satu, dua, Serit tunggal, dua, serit 2, terus serit 4, serit 4, bahkan serit ada yang 8. serit 8. Iya, dia kan Nah, dulu kalau serit 8 itu perpaduan antara Half Moon sama sama itu udah serit, crossing udah begitu ya, Pak ya. crossing, iya, karena kalau ada tulang Half Moon itu ada 8. Iya. Ya. Jadi Abah setelah ngejuriin pertama itu terus yang ngejuriin terus Terus alhamdulillah sampai saat ini sampai saat ini. teman-teman masih ada yang percaya sama saya. Ya, kan Agung udah kenal kalau sejarah tahun 2000 ke bawah kan Agung kan nggak tahu ya, Pak ya, Iya. karena memang belum main di situ. Iya. Makanya kita gali sumber nih dari kayak Abah Kamil yang benar-benar udah sepuh gitu. Ya itu perjalanannya seperti itu. Jadi kalau kontes itu sebenarnya bawa dampak banget gak sih, Pak, buat ini? Oh, wow, kan main luar biasa. Ya kalau kita nggak ada kontes nih, kayaknya mungkin harga ikan stuck aja kali. Stuck aja ya. Stuck aja gitu. Karena nggak ada yang ngangkat gengsi dan Nggak ada lain-lain angkat ya. gengsi, iya. Tapi kalau kita ada yang kontes, ya di samping harganya bisa ngangkat, bentuk ikannya kita bisa ngangkat. Iya, Ya, karena kan? dengan adanya kriteria kontes peternak Ada motivasi. ada motivasi Iya, untuk ngejar ke situ ya, Pak ya. Iya. Dan terbukti memang waktu dulu ikan dari cuman ratusan perak, Iya. harganya di bawah 1000 perak. Lu bayangin di bawah 1000 perak tahun 96 loncat 3 tahun dalam waktu tempo 3 tahun ribuan kali lipat bisa sampai menyentuh jutaan. Nah itu kan udah beribu-ribu Iya. kali lipat, Pak. Benar, luar biasa. Luar biasa ya, Pak ya. Iya, luar biasa. Nah, Abah sendiri sekarang menurut Abah perkembangan yang sekarang, kalau Agung mah malah mikirnya ini kayak siklus 10 tahunan, Mbak. Tahun 2000 booming, lalu tahun 2010 booming, sekarang 2020 nih, Mbak, udah booming lagi. Ya, benar nggak, Pak? Kayak 10 tahunan kita tuh apa? Kalau 10 tahun yang lalu 2010 nggak se-booming sekarang. Iya. Ya. Ya. Ini hampir sama kasusnya dengan Tahun 1098. Iya, 98 ke 2000 ya. 98 ke 2020. Ya ini yang kasusnya kayaknya luar biasa. Kalau 2010 nggak terlalu signifikan, Ya, nggak dia punya ini aja ya. Kalau 98 itu Ke cuma 2000 ada serit aja yang boomingnya. Ya, karena Serit, kelas luar juga biasa. kontes kan cuman ada serit aja, Iya. Pak. Cuman waktu itu kontes cuman ada 5 kelas atau 6 kelas. 6 Ya. kelas ya, Pak ya. Ya, serit. Serit dasar, Ya. kombi, Maskot. maskot, ya kan 3 kelas itu Iya. aja, lalu berkembang jadi ada Berkembang. dasar merah, Dasar merah. iya kan, lalu bebas, Bebas. ya kan, dibagi kategori senior dan junior. Junior. Dan dulu memang sulit bukan main besar-besarnya karena ingat, Mbak, minimal ikan senior itu sekitar 6 cm lebih. 6 cm benar. Jadi ikan yang main-main itu ikan-ikan 7 cm, 8 cm. luar biasa. Luar biasa gede-gedenya Gede, ikan. gede. Dan Gede. seritnya berbeda dengan serit yang sekarang. Ya, yang sekarang nih kayaknya kira 5 sampai mau masuk 6 udah mulai letoy. Dulu keras sekali. Waduh, 6. Dulu masih benar-benar. Abah apal ikan-ikan agungan kayak gitu. Ini termasuk pakar di ikan serit merah khususnya. Luar biasa. Ya. Kalau dia turun di merah, yang lain pada kadang-kadang dulu ambil sejalan. Ya lain lo ambil aja, gue nggak usah ikut gitu. Ya karena memang dedikasi, Pak, kalau begitu kita emang suka. Menurut Abah perkembangan sekarang bagus lagi nggak nih? Ya luar biasa ya. Kalau ikannya luar biasa ya. Nah, apalagi sekarang generasi berbeda dengan generasi yang zaman-zaman Ya, saya apalagi nih. ada internet Iya, sekarang ada makin internet. bikin Wah, booming. luar biasa gitu. Cuman saya sedikit pesan sama teman-teman, ya jangan sampai ikannya jatuh lagi seperti yang tahun 2001 Ya, 2003, 2003 ya, terutama 2003, hancur. hancur sampai itu luar biasa. Kita nih teman-teman ikan nih kalau ya mohon maaf sekali lagi teman-teman yang melihat channel ini ya jangan merasa ini bangga nih ini karena saya enggak ya, itu ya 2003 sampai 2010 itu setengah mati kita. ya, ini tokoh-tokohnya yang masih ada orangnya yang bergerak ya. Jadi teman-teman yang nonton channel ini ya bersyukurlah masih ada tokoh-tokoh yang mau ngegerakin ikan. Tanpa tokoh-tokoh ini ya saya rasa ikannya mungkin nggak ada yang kenal. Nggak ada yang kenal ya, Pak. Masih ada tokohnya, Pak. Itulah hargailah teman-teman yang ya masih ada tokoh-tokohnya. Di antaranya ya ada Pak Ahmad Yusuf, ada saya sendiri, ada Pak Agung Karim, ada Edi Pak Herman Sudarjat. Syah, ada Pak Edi Sudarjat. Itu teman-teman yang ada di Jakarta dan Bekasi. Ya, tolong dihargailah itu. Jadi tanpa dia orang kayaknya kita nggak ada apa-apanya nih. Kita cuman bisa gerakin kontes karena bagi Agung tuh bahkan Agung sering ngomong kontes adalah lokomotifnya industri ikan cupang hias gitu. Kalau nggak ada kontes, bukan jasa orang per orang, tapi kita gerakin kontesnya itu sebagai lokomotif industri.
Bener nggak, Pak? Bener. Iya kan, kalau jadi gini, Pak, sekarang mungkin lagi booming itu hiperbola ya kan. Iya. Kalau parabola lagi naik begitu, kurvanya lagi tinggi. Tapi pada saat ada titik tinggi pasti ada titik turun. Pasti. Nah, nanti pada saat turun itu yang nahan itu bakalan kontes lagi nih, Pak. Untuk landai lagi begini. Kalau nggak adanya kontes ya ambles ini kemana-mana. Terbukti di 2003. 2003. Nggak kontes, berhenti total. Total banget ya, Pak ya. Bahkan pernah ada temen yang bikin acara kontes di Kelapa Gading, pesertanya 116 ekor. Ya, tapi semangat teman-teman Yang lama-lama ya, Pak. lama-lama bangkit terus habis sampai sekarang. Nah, Ya. waktu 2003 Abah cerita, Pak, harga ikan drop lagi jadi berapa, Pak? Cuman ribuan perak lagi ya, Pak? Iya. Dari jutaan, Pak. Drop lagi ke harga, Pak. Iya, karena waktu itu kepukul sama lohan. Ya, bahkan ada yang petani lohan tuh yang luar biasa, ya. Bekas teman-teman cupang iya, juga. Iya, cupang tuh mau dikasih makan bakal lohan. Ya. Sedih ya, Pak ya, Sedih luar biasa gitu. Tapi kita ini yang memang dedikasi ikan cupang tetap bertahan. Ya. Oke, sekali lagi teman-teman yang melihat channel ini ya, biasanya hargailah teman-teman yang orang-orang tua yang benar-benar ya membangkitkan semangat anak-anak muda nih, ya. Terutama ada Pak Agung Karim nih. Waduh, Pak. Iya, luar biasa. Ya, ada Pak Edi Sudrajat. Ada satu lagi teman yang luar biasa di Selipi, ya, yang juga yang sampai saat ini nggak tampil tapi ada dia. Ya, Pak Ahmadi. Pak Ahmadi luar biasa. Sepuh. Ya. Nah, dia udah nggak tampil tapi luar biasa dedikasinya, luar biasa juga sumbangsinya di ikan cupang, khusus ikan serit. Iya. Mungkin ada lagi nggak, Pak, kata-katanya buat cukup ya? Kayaknya sejarah udah klop ya, Abah yang Abah tahu 96. Ya, mungkin gitu aja nih teman-teman. Nah, inilah fungsi dari kita gali sejarah biar kita juga paham, mengerti perkembangan ikan seperti apa, ya kan? Kalau kita nggak tahu sejarah, kebetulan sumbernya juga masih ada, Abah Kamil ini, beliau ini benar-benar sesepuh gitu. Kenal sama saya dari pertama kenal, jauh saya belum main ikan, ibaratnya beliau udah ngetop, udah ngejui gitu. Udah jauh selisihnya. Nyerahlah kalau sama Abah Kamil ya kan, benar sepuh, banyak belajar juga dari beliau tentang ikan bagus seperti apa. Ya, salah satu guru saya juga gitu, guru gua, beliau, Bang Edi, Bang Eman, mungkin Bang Yus juga, ya kan. Waktu dulu kan termasuk jurinya. Waktu zaman dulu juri paling masih muda, Pak. Ya, pendatang baru. Ya. Ya, mungkin gitu aja ya sahabat ya. Kalau ada yang belum jelas atau apa, bisa nanti tanya-tanya di komen atau apa. Oke, terima kasih. Salam. Makasih banyak ya, Abah. Sama-sama. Makasih banyak ya. Makasih. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.